Baiklah Pak, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tadi tentang ini, tentang air brake system. Tadi sampai di posisi service brake. Sebelumnya saya mohon maaf, kenapa tadi dia terpisah videonya, karena tadi saya memakai aplikasi Bandicam. Dan ternyata hanya 10 menit dibatasi untuk video recording. Dan ini saya memakai aplikasi Zoom untuk bisa membuat video presentasi. Pada posisi service brake, jika kita bandingkan dengan posisi netral tadi, di sini sudah ada aksi yang diberikan. Pada garis merah sudah kita lihat bahwa ada masuknya fluida ke rear brake chamber. Masuknya fluida tadi menekan piston yang terhubung dengan wheel brake, rear wheel brake lebih tepatnya. Sehingga sudah masuknya tadi fluida tadi atau angin-angin yang bertekanan tadi menekan piston tadi, tertekanlah juga kampas-kampas yang ada di wheel brake. Kampas-kampas tersebut menggigit wheel brake-nya tadi, menggigit wheel brake-nya sehingga terjadi penurunan kecepatan dari roda tersebut. Hingga lambat-lambat bahkan hingga berhenti. Di sini kan kita bandingkan dengan yang ini. Di sini masih bertekanan tinggi pistonnya, di sini tidak lagi karena sudah masuknya fluida. Di sini nampaknya memang seperti dia menempel dengan dindingnya itu, namun tidak. Inilah celah untuk masuknya fluida. Ketika masuk fluida, disoronglah pistonnya tadi untuk melakukan pengereman atau service brake. Di sini posisi parking brake. Di sini memang tidak kita lihat adanya fluida seperti yang pertama, kan? Tapi bisa kita pastikan, bisa kita lihat bahwa pada piston ini tidak bertekanan tinggi. Artinya ada fluida di dalam sini untuk menekan piston tadi. Pada posisi parking brake, fluida tadi tidak bergerak, tidak berubah-ubah bentuknya, tidak berubah, tidak keluar masuk. Dia tetap pada chamber untuk menekan piston tadi, supaya piston tadi menekan kampasnya tadi, sehingga kampas itu pun menggigit wheel brake tadi. Menggigit secara konstan, menggigit terus. Sehingga tidak terjadi pergerakan dari wheel brake. Bisa dia berhenti kendaraan tersebut. Begitu. Kemudian di sini disajikan sistem rem di mesin A40D service brake. Di sini saya lihat adalah penjelasan letak-letak komponen pada mesin A40D. Ini dump truck heavy duty ya. Ada parking brake, tangki, pompa, pressure liter, dan semacamnya lagi. Menjelaskan letak-letak komponen pada dump truck ini. Maka di sini ada komponen-komponen umum, komponen-komponen yang ada pada brake foot valve. Di mana brake foot valve ini atau katup rem kaki berguna untuk mengarahkan flow oli dari pompa menuju relay valve, yang selanjutnya memungkinkan relay valve membuka flow oli dari pompa menuju brake cylinder. Jadi untuk melakukan pengereman pastinya harus terbuka dulu katup pada brake foot valve ini, katup rem kakinya ini. Ketika dibuka, masuklah angin bertekanan tadi atau fluida tadi, masuk ke relay valve dulu. Dari relay valve, kemudian nanti relay valve yang mengalirkan ke brake cylinder. Begitu. Jadi jika dibuka katup itu, masuklah fluida ke relay valve, terjadilah pengereman di brake cylinder. Ketika ditutup, kemudian relay valve akan menutup lagi karena tidak ada fluida yang menekan si relay valve-nya. Sehingga udara yang sudah disuplai relay valve tadi ke brake cylinder akan terlepas ke atmosfer, ke udara luar. Brake foot valve dibuat tandem untuk melayani relay valve untuk roda-roda depan dan relay valve untuk roda-roda belakang secara terpisah, tidak bersamaan.
Terdapat dua buah spool yang diperantarai oleh spring, yang memungkinkan terjadinya perbedaan kecepatan reaksi antara pengereman roda-roda depan dan roda-roda belakang. Artinya begitu kita rem, tidak begitu langsung sama-sama roda depan dan roda belakang. Saling mendahului. Perbedaan kecepatan reaksi. Begitu kita berikan aksi, dia tidak langsung bereaksi depan dan belakangnya. Begitu, Pak. Relay valve berguna untuk mengatur flow oli dari pompa menuju brake cylinder. Terdapat sebuah spool yang memiliki orifice dan ditopang oleh sebuah pressure spring, seperti yang kita jelaskan tadi. Sebelumnya kita sudah tahu orifice adalah fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah fluida yang masuk ke silinder supaya di silinder tidak pecah, tidak meledak. Ini adalah bentuk dari relay valve. Bentuk dari luarnya. Ini adalah bentuk dari dalamnya relay valve. Bisa kita lihat kan sebelum ke relay valve, fluida itu harus dialiri oleh foot valve tadi. Ini dia katup foot valve-nya. Masuk dari atas fluida tadi. Menekan seperti ada spring di sini. Menekan spring tadi. Ketika sudah masuk fluida itu akan menekan spring tadi. Ditekan, semakin lama semakin banyak fluida yang diberikan, semakin banyak fluida yang ditekankan, ini akan turun ke bawah. Tertekan. Ketika ini turun ke bawah, pastinya ke brake cylinder pasti terbuka, pipa ke brake cylinder. Disinilah terjadinya masuknya fluida untuk melakukan pengereman. Terjadilah pengereman. Jadi, kemudian apabila ketika foot valve-nya dilepas, tidak ditekan lagi, tidak dibuka lagi, udara yang dari sini kan sudah tidak ada lagi penyuplaian. Kemudian ini akan kembali lagi seperti ini. Dan udara yang sempat disuplai ke sini, ke brake cylinder, akan hilang. Akan keluar ke atmosfer, ke udara luar. Itulah mengapa kita dengar pada kendaraan-kendaraan dump truck saat melakukan pengereman. Setelah melakukan pengereman ada suara angin keluar. Keluar, artinya udara itu keluar ke atmosfer, tidak kembali lagi. Jadi untuk melakukan rem angin selanjutnya, ada udara yang disuplai dari kompresor. Begitu. Kemudian disc brake. Sebentar. Oke. Disc brake. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang disc brake atau rem yang memakai disc. Disc brake berguna untuk mengurangi atau memberhentikan putaran roda saat service brake diaktifkan. Pastinya untuk melakukan pengereman disc brake. Rem hidrolik dengan tipe disc ini menghasilkan gaya pengereman dengan menekan pak yang kuat ke setiap sisi disc yang berbentuk lingkaran, di mana disc ini ikut berputar dengan roda atau wheel. Keunggulan dari disc brake ini menghasilkan radiasi panas yang baik karena disc panas yang ditimbulkan diserap oleh udara. Ya, karena disc brake ini bersentuhan langsung dengan udara luar. Sehingga berputar disc brake ini bergesekan dengan udara-udara luar. Panas pun dia karena beroperasi, udara-udara luar itu bisa menormalisasikan panas pada disc brake tadi. Karena dia terbuka, tidak tertutup seperti rem tromol. Ada di bagian dalam brake housing, di dalam rumah remnya tadi. Menghasilkan performa pengereman yang stabil karena terhindar dari efek fading. Penggantian part secara sebagian akan terhindar karena tidak adanya reaksi dan aksi yang menghasilkan performa pengereman stabil antara roda kanan dan roda kiri. Keunggulannya juga menghasilkan performa pengereman yang stabil karena memburuknya performa pengereman dengan pemakaian berulang-ulang kecil. Air dan lumpur dapat dengan mudah dihilangkan dari disc ini. Kenapa dengan mudah? Karena memang tadi dia tampak visual, bisa kita lihat secara langsung, sehingga membersihkannya mudah. Tidak seperti contohnya rem tromol, dia sistem pengeremannya ada di dalam brake housing, di dalam rumah rem, sehingga ketika masuk lumpur kita nggak tahu
pastinya untuk membersihkannya kita harus bongkar dulu brake housingnya. Sedangkan kalau pakai disc brake, jadi kita bisa bersihkan langsung discnya itu. Kita bersihkan, kita siram saja, sudah lumpurnya sudah keluar. Langkah brake pedal jarang sekali berubah karena disc tidak mudah mengalami deformasi karena panas. Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan. Sama seperti mudah dibersihkannya tadi. Kekurangannya membutuhkan tenaga yang kuat untuk menekan part karena gesekannya kecil. Kenapa gesekannya kecil? Karena luas penampangnya juga kecil. Pastinya luas penampang, luas dari platnya itu, partnya itu berbeda dengan tromol pastinya. Misalnya kita misalkan dengan tromol, pasti lebih luas lagi yang tromol, lebih besar. Sehingga butuh tenaga yang kuat untuk bisa mengerem wheel brake tadi, roda. Namun, dengan luas penampang yang kecil, bukan berarti disc brake tidak kuat. Maka dipakailah material-material yang kuat untuk bisa menggigit disc brake tadi walaupun dia luas penampangnya kecil. Nah, untuk membuat material yang kuat pastinya membutuhkan biaya mahal, dan ini merupakan kekurangan dari disc brake. Masalah biaya, mahal untuk mendapatkannya. Kemudian di sini disajikan komponen-komponen pada disc brake. Ada piston, brake disc, ini discnya, piringannya, pump rotor, return spring, dan brake plate. Kemudian kita ke oils and seals, AHW 71O hingga AHW 71Q. Kenapa disebut di situ? Karena ini ada tertuang pada buku katalog Operation and Maintenance Manual bagian AHW 71O hingga AHW 71Q. Brake cooling oil atau minyak pendingin rem, menurut analisa saya pada gambar ini, pada gambar sebelah kiri ini, belum adanya pendinginan pada remnya. Jadi fluida belum mengalir. Sedangkan di sini fluida telah mengalir dalam proses pendinginan rem. Di sini disajikan menurut buku Operation and Manual komponen beserta nama-nama komponen, dan menurut saya juga ini termasuk susunan komponen itu tadi supaya tidak salah dalam penyusunannya. Ada nipple, ada spring, ada o-ring, ada brake housing, ada disc, friction disc, dan masih banyak lagi diterapkan di sini. Dan ini dituliskan di sini bukan berdasarkan analisa sendiri, melainkan berdasarkan buku katalog Operation and Maintenance Manual tadi. Brake cooling oil system. Kemudian di sini disajikan diagram atau diagram tentang sistem pengereman. Namun pada saat ini saya menjelaskan yang lebih sempit saja, Pak. Lebih sempit agar lebih mudah dipahami. Saya punya slide tambahan. Oke. Untuk slide tambahan, inilah diagramnya. Diagramnya yang menurut saya lebih simpel. Pada dasarnya, sistem pendinginan itu berasal dari hydraulic tank. Hydraulic tank lah yang membawa fluida-fluida pendingin tadi ke sistem pengereman, ke rear brake atau ke front brake. Dari hydraulic tank dialirkan terlebih dahulu ke pompa rear brake cooling atau pompa pendingin rem belakang. Dari pompa tersebut akan dialirkan ke katup kontrol pendingin rem. Nah, dari katup kontrolnya inilah nanti
baru ke rear brake atau roda belakang. Di roda belakang, maaf, sebelum ke roda belakang, karena tadi kan melewati control valve. Control valve ini berfungsi untuk memasukkan atau menghentikan fluida pendingin yang masuk ke rear brake. Jadi ketika rear brake-nya sedang panas, masuklah fluida-fluida tadi oleh control valve, dimasukkan. Ketika suhu sudah mulai normal, fluida tadi ditutup penyuplaiannya, tidak lagi disuplai, sehingga rear brake tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Ketika panas dia akan memuai rear brake. Ketika dingin dia akan menghasilkan membentuk butiran-butiran air, di mana itu yang akan merusak komponen-komponen pada rear brake. Dari rear brake, setelah dilumasi, setelah didinginkan rear brake tadi, kembalilah dia fluida tadi ke oil cooler atau pendingin minyak, pendingin fluida. Karena tadi kan rear brake dalam keadaan panas, dimasukkan fluida untuk menetralkan suhu panasnya tadi. Artinya fluida tadi membawa suhu yang panas setelah dari rear brake. Kemudian fluida tadi didinginkan di oil cooler. Biasa oil cooler adalah radiator. Setelah didinginkan dari sini, kembali lagi ke hydraulic tank, namun sebelumnya difilter atau disaring di sini. Dari hydraulic tank, kalau mau ke bagian depan, front brake, dia ke pompa torsi converter atau pompa hidrolik, kopling hidrolik. Kemudian disaring kembali, difilter, baru ke torsi converter lagi, baru ke front brake. Setelah di front brake, dilumasi, didinginkan, dinormalkan suhunya, kembali lagi sama seperti roda belakang, kembali lagi ke oil cooler, dinormalisasi lagi suhu dari fluida pendingin front brake tadi, dan dikembalikan ke hydraulic tank. Begitu. Baiklah, ini saya sini akan saya lanjut. Bagian hydraulic diagram, brake system, weight brakes. Di sini juga disajikan diagram untuk hidrolik dan brake, sama seperti brake system dan weight brakes. Aplikasi pada mesin ini diterapkan pada yang memiliki satu akumulator bank pada unit trailer. Di sini juga dijelaskan berapa item-item pada diagram ini beserta beserta deskripsinya, seperti hydraulic tank, akumulator bank, pressure oil filter, valve, akumulator, hydraulic pump, dan masih banyak lagi. Ada kira-kira 25 lebih komponen yang dijelaskan. Namun kembali lagi di sini saya mengambil diagram yang dari saya, Pak, yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya pahami cara penjelasannya. Oke. Hydraulic diagram, brake system, weight brakes. Ini bagian brake systemnya. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang weight brakes atau rem basah. Pada slide ini
kita bisa lihat pompa rem dan kipas akan mulai mengisi daya rem dan sistem kipas saat akumulator rem turun di bawah tekanan masuk. Pompa rem dan kipas digerakkan oleh pegas internal. Minyak suplai pompa mengalir dari pompa ke katup pengisian. Di dalam katup pengisian, oli mengalir ke katup prioritas. Katup prioritas ini. Solenoida kecepatan kipas melalui katup dan lubang dan juga ke katup pengisian. Katup pemutus akan digeser ke atas. Ini katup pemutus ke atas yang akan memungkinkan oli sinyal mengalir melalui katup pemecah kembali ke katup kontrol aliran pompa. Oli sinyal ditambah kekuatan pegas full kontrol aliran akan memastikan bahwa pompa akan tetap bergerak ke atas sampai akumulator rem terisi daya. Oli sinyal juga menahan katup prioritas tertutup. Minyak suplai akan diukur melalui lubang internal di katup pengisian dan mengalir di sekitar katup prioritas. Oli terukur ini akan menyebabkan kipas berputar pada kecepatan minimum. Oli suplai yang mengalir melalui check valve dan orifice akan berjalan ke inverse shuttle valve yang menjaga tekanan yang sama di akumulator dengan mengarahkan oli suplai ke akumulator dengan tekanan terendah. Solenoid kecepatan kipas akan diberi energi penuh dan memungkinkan oli apapun di sirkuit sinyal kipas diukur ke tangka. Katup pengisian juga memiliki katup pelepas untuk membatasi tekanan sistem rem dan scalar tekanan untuk memantau tekanan pengisian akumulator tadi. Nah, pada slide ini bisa kita perhatikan bahwa katup pemutus akan terbuka ketika akumulator mencapai tekanan pemutus. Katup pemutus akan membuka sisi bawah katup pemutus ke tangki ini yang akan memungkinkan rangkaian akumulator yang terisi penuh untuk memaksa katup pemutus ke bawah melawan gaya pegas. Kemudian kita lanjut slide ini. Cut out fan at minimum speed. Pada slide ini, katup masuk akan membuka sisi pegas. Sisi pegas bawah, ruang katup, masuk ke tangki ketika digeser ke bawah. Ini akan memungkinkan katup pemutus untuk menutup. Namun katup pemutus akan tetap bergeser ke bawah. Sampai pegas di sisi bawah mengatasi gaya oli di sirkuit akumulator. Kemudian pada slide ini, sistem kipas akan diprioritaskan setelah sirkuit rem terisi penuh. Jika mesin membutuhkan pendinginan maksimum, ACM engine akan menurunkan sinyal ke solenoid kecepatan kipas. Pegas di sisi kiri solenoida akan memaksa solenoida kanan yang akan meningkatkan sinyal ke pompa. Pegas katup pengatur aliran pompa ditambah sinyal dari solenoida kecepatan kipas akan menggeser katup pengatur aliran pompa ke kiri. Katup kontrol aliran pompa akan mengalirkan oli keluar dari aktuator pompa dan pegas internal pompa akan menaikkan plat swas plate. Katup prioritas akan terbuka dan volume oli yang lebih besar akan meningkatkan kecepatan kipas. Sensor suhu mengirimkan sinyal input ke ACM engine yang memonitor sistem kipas. Kemudian pada slide terakhir ini bisa kita perhatikan bahwa akumulator menyimpan oli bertekanan hingga operator siap menerapkan rem service atau service brake atau pengereman. Katup kontrol rem bergeser ke bawah ketika operator menekan pedal rem. Katup kontrol rem akan mengarahkan oli bertekanan dari akumulator ke rem service atau service brake. Service brake akan memperlambat mesin atau itulah terjadinya pengereman. Memperlambat wheel atau roda dan memperlambat kendaraan tersebut. Kemudian pada wet disc brake system, ini ada skematik yang saya ambil. Pada umumnya, sistem rem rambas brake wet brakes. Termodulasi terbalik adalah pegas diterapkan. Sistem rem pelepas hidrolik menggabungkan daya tahan rem tertutup terendam oli dengan aksi penghentian positif yang dicapai oleh gaya yang diterapkan pegas. Setiap rem adalah service brake and parking brake. Di dalam jika
terjadi kehilangan tenaga hidrolik, aplikasi langsung terjadinya aksi pengereman. Minyak diperlukan untuk melepaskan rem, tidak diperlukan untuk menerapkannya. Nah, pada bagian operasinya, sistem operasinya, sistem ini dimulai dengan aliran oli tangki hidrolik ke pompa A. Kompensasi tekanan khusus. Pompa mengirimkan minyak ke filter tekanan tinggi dan katup pelepas. Setelah filter tekanan tinggi, oli dikirim melalui katup periksa ke aki atau akumulator. Dari sana minyak disuplai melalui tempat parkir, solenoid rem, dan katup pedal rem ke rem. Saklar peringatan tekanan rendah terletak setelah akumulator dan akan menyalakan lampu peringatan pada dashboard jika tekanan turun di bawah 1600 PSI. Untuk sepenuhnya setelah dilepaskan rem 1500 PSI diperlukan, sementara pelepasan awal dapat terjadi sekitar 1250 PSI. Solenoid rem parkir akan memungkinkan oli mengalir ke rem katup pedal saat diberi energi atau parking rem dilepas. Dari sana, oli akan mengalir langsung ke rem, melepaskan mereka jika pedal rem tidak ditekan. Jika parkir rem disetel atau daya listrik ke solenoid gagal, minyak ke katup pedal rem akan dimatikan dan rem otomatis akan berlaku. Daya listrik ke solenoid harus dipulihkan untuk melepaskannya. Minyak secukupnya dan tekanan disimpan dalam akumulator untuk beberapa waktu untuk melepaskan rem setelah mesin dimatikan atau kegagalan pasokan minyak telah terjadi. Katup tekanan rem adalah pengurangan tekanan variabel katup. Saat depresi, suplai oli ke rem ditutup. Mati dan tekanan oli ditutup mati maksud saya, dan tekanan oli di rem dimodulasi ke bawah, menerapkan rem dan mengembalikan minyak rem kembali ke tangki hidrolik. Pemeriksaan yang terletak di katup akan memungkinkan oli mengalir keluar dari rem atau mengaktifkan rem jika minyak ke katup suplai terputus. Sirkuit pendingin rem terpisah dari aktuasi sirkuit. Oli hidrolik disuplai dari daya di luar. Katup kemiringan samping. Sirkuit tekanan rendah ini mengirimkan pendinginan oli melalui rem atau katup periksa ini di inline 5 PSI sebelumnya disalurkan ke filter balik di tangki hidrolik. Seperti itulah sistem dari wet disc brake ini dalam proses penerapan pengereman rem basah. Kemudian kembali ke materi online tadi. Nah, di sini dijelaskan komponen-komponen hydraulic brake system. Ada blok, ada akumulator atau aki. Di sini ada terdapat 4 aki. Akumulator hidrolik adalah tenaga sebuah tangki tertutup yang dirancang dan dibuat untuk menyimpan fluida bertekanan. Akumulator hidrolik ini biasanya diisi dengan nitrogen yang terpisah dari hidroliknya dan pemisahnya adalah piston, bladder, atau diafragma tergantung dari jenis akumulatornya. Kemudian restriktor nomor 4. Restriktor ini digunakan untuk mengurangi laju aliran fluida yang menurunkan gerakan kecepatan aktuator. Kemudian ada plain gasket atau packing, elbow nipple, ini elbow. Dalam pembelokan dibutuhkan elbow untuk mengalirkan fluida tadi ya. Kemudian ada O-ring, ada hose assembly. Hose assembly merupakan hose yang siap pakai untuk mesin tanpa perlu repot-repot mencari dan memasang fitting ferrule. Kemudian ada flange screw atau screw. Ini ada penjelasan tentang tractor unit, tentang komponen-komponen pada tractor unit. Dan menurut saya juga ini adalah saraf penyusunnya ya, karena ada baut, ada mur,
Ketika ini digabungkan nanti jadi menyatu dia, membentuklah traktor unit yang utuh, tidak terpisah seperti ini. Ada juga disampaikan load unit beserta komponen-komponennya, nama-nama komponennya, dan susunan-susunan komponennya. Brake cooling system, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah komponen dari brake cooling system. Kalau tadi ada skemanya, ini adalah komponen brake cooling system. Komponen-komponen penyusunnya yang bisa kita lihat di lapangan nantinya. Ada tangki, pompa, bracket, flange screw, sampai o-ringnya pun dijelaskan, ditunjukkan di sini. Bagaimana cara penyusunannya dan letak-letak susunannya setiap komponen. Kemudian ada parking brake. Pada unit LT sistem parking brake telah dibicarakan sebelumnya pada materi pneumatic system. Oke, memang. Di sini juga saya akan insert screen slide tambahan saya tentang parking brake. Karena sudah dijelaskan tadi katanya pada pneumatik, di sini saya menunjukkan bentuk fisik dari parking brakes-nya tadi. Jadi parking brakes ini diaktifkan oleh pegas, dilepaskan secara hidrolik dan terletak di poros keluaran transmisi. Solenoid rem parkir, ini solenoidnya, terletak di sisi kiri rem parkir. Solenoid akan diberi energi saat operator mematikan saklar rem parkir. Ketika solenoid diberi energi, solenoid akan mengalirkan oli dari pompa powertrain ke rem parkir atau parking brake. Oli menekan pegas rem parkir atau parking brake dan melepaskan rem parkir. Solenoid akan mengarahkan minyak suplai pompa ke rem parkir untuk pelumasan saat solenoid tidak diberi energi. Solenoid juga akan mengalirkan oli dari ruang rem parkir ke bak transmisi saat solenoid dimatikan. Transmisi atau chassis ACM menggunakan saklar tekanan untuk memantau tekanan rem parkir. Saklar tekanan untuk memantau tekanan parking brake. Kemudian mesin masih tetap dapat digerakkan tanpa melepaskan parking brake. Joystick dan roda harus disejajarkan sebelum alat berat dapat dimasukkan ke dalam persneling. Peringatan level 3 akan aktif saat mesin berada di persneling dengan rem parkir aktif atau parking brake-nya aktif. Akan ada peringatan. Sirkuit kipas memiliki sensor suhu. Ini sensor suhu. Pada nomor 1. Yang memantau suhu sirkuit kipas sebelum memasuki pendingin. Sensor suhu merupakan input ke implement ACM. Implement ACM mengirimkan pembacaan suhu ke engine ACM. ACM engine menggunakan informasi ini untuk mengontrol solenoid kecepatan kipas. Kemudian tadi kita lihat kembali compressed air diagram. Oke. Di sini saya akan menjelaskan diagram air compressed air diagram. Lebih tepatnya saya menjelaskan udara yang dikompres pada air brake system karena ini sistem pengereman. Saya akan menjelaskan itu pada sistem air brake system. Baiklah, di sini saya jelaskan tentang brake air system. Saya ambil sama seperti yang saya bilang tadi. Kenapa brake air system? Karena menurut saya air compressed sama sistemnya seperti brake air system karena dia udara yang dikompres juga. Begitu.
Jadi break air system, udara pada break air system diambil oleh kompresor pada katup inlet ini, katup inlet ini diambil udara dari atmosfer, udara luar. Udara luar itu sebelumnya ini kompresor seporos dengan engine berputar terus, bukan seperti kompresor untuk mesin, melainkan ini memang kompresor di sini akan terus berputar, masuk atau tidak masuknya udara. Ada nanti saat masuknya udara, ada saat tidak masuknya udara. Nah, ini masuknya udara masuk ke kompresor, kemudian dari kompresor dialirkan ke air dryer. Nah, di air dryer ini udara tersebut terbagi dua. Di air dryer ini sebelumnya udara itu dikeringkan. Kan namanya saja sudah air dryer, pengeringan udara dari butiran-butiran air, bulir-bulir air yang dapat merusak komponen-komponen mesin tadi. Kemudian air dryer ini dibagi dua udara yang masuk ke air dryer. Satu ke air tank, ke tangki udara, satu lagi ke governor, air governor. Ada fungsinya, di mana fungsinya air governor ini adalah untuk mengatur masuk atau tidaknya fluida ke kompresor, supaya tidak ada terjadi overfluid pada pipa, pada air tank, pada setiap komponen yang ada di sini. Di sini ada disebut air tank, di mana air tank ini tempat penyimpanan udara. Tempat penyimpanan udara ini pastinya digunakan untuk sebagai cadangan udara pada sistem break air system. Jadi di air tank ini kan ada dua air tank. Di sini ada namanya check valve, di mana check valve ini berfungsi untuk mencegah udara pada air tank kembali ke kompresor ketika kompresor tidak ada beban, dan juga berfungsi untuk tidak memasukkan lagi fluida ke dalam tangki jika tangki sudah penuh. Di sini juga ada namanya safety valve. Safety valve pada air tank ini atau tangki udara ini berfungsi menjaga pressure maksimal dalam air tank. Berfungsi juga ketika governor tidak bekerja lagi, contohnya ada kerusakan pada air governor, safety valve akan bekerja untuk mengurangi fluida tadi. Kemudian di sini ada automatic drain valve, berfungsi membuang air secara otomatis di dalam tangki akibat proses kondensasi. Nah, pastinya udara luar suhunya akan berubah, naik turun, terkadang panas, terkadang dingin. Ketika dingin, pastinya akan terjadi kondensasi dari udara tersebut yang ada pada tangki, sehingga kondensasi akan menghasilkan air. Air-air tersebut yang dapat merusak tangki, merusak semua komponen-komponen lainnya pada break air system, pada sistem pengereman ini. Maka disitulah fungsi dari automatic drain valve, mengeluarkan air tadi supaya tidak merusak sistem-sistem tadi. Dari tangki, udara tidak berhenti di tangki saja. Kan tadi udara diambil dari kompresor, dimasukkan ke air dryer, kemudian air dryer memasukkan ke tangki, dan dalam tangki ini tidak berhenti. Tidak berhenti di sini saja. Dalam tangki ini akan dialirkan lagi ke setiap tempat yang membutuhkan udara bertekanan, namun tidak langsung masuk ke komponen tersebut.
Misalnya dalam sistem pengereman, dia masuk dan berhenti pada sistem pengereman ini, tidak langsung disuplai ke pengereman, karena ketika disuplai pastinya sudah terrem jadinya. Penyuplaian pengereman itu sendiri dilakukan oleh operator atau drivernya. Ketika sudah ada perintah, maka terbukalah katup di sini untuk melakukan pengereman. Sebelumnya kita perhatikan juga di sini di nomor 7, di mana ini fungsinya untuk memberitahu operator apabila masih kurang tekanan pada tangki. Maka apa yang harus dilakukan operator yaitu untuk segera mempercepat laju penambahan udara bertekanan tadi ke dalam air tank, supaya ketersediaan udara bertekanan dalam air tank cepat terpenuhi. Kemudian ketika semua pipa sudah penuh, termasuk pipa yang mau ke gubernur ini sudah penuh, sudah pas, dan tangki udara juga sudah penuh, artinya udara ini akan menekan di setiap sisi ini. Nah, ketika terus udara itu disuplai, pastinya akan terjadinya kegagalan di situ. Bisa saja di beberapa titik pipa bisa mengakibatkan meledak atau tangkinya meledak. Namun di sini tidak. Disinilah fungsinya air governor tadi. Tapi itu belum saya jelaskan, karena saya jelaskan dulu bagian sistem pengereman. Fluida masuk ke dalam sistem pengereman. Ketika sudah ada perintah dari operator untuk melakukan pengereman, barulah fluida tadi yang berhenti di sistem pengereman ini dialirkan ke rear brake atau front brake. Inilah rear brake, inilah front brake. Maka ketika sudah dialirkan, jadilah pengereman. Masuklah fluida ke brake cylinder, silinder rem yang ada setiap roda. Namun tidak bersamaan, secara terpisah. Mengapa secara terpisah? Seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Karena kita lihat saja, jarak pipanya saja sudah berbeda. Artinya fluida masuk ke brake cylinder berbeda juga cepatnya. Karena jaraknya tadi, jaraknya yang berbeda. Kemudian ketika, seperti saya jelaskan juga tadi pada relay valve, ketika sudah terjadi pengereman di sini, ketika sudah selesai pengeremannya, ditutup katup di sini, udara yang sudah sempat masuk ke pipa tadi akan keluar dari sini, keluar ke udara luar. Itulah tadi seperti yang saya jelaskan tadi, bunyi keluarnya angin pada dump truck misalnya. Keluar anginnya ke atmosfer. Kemudian aliran tersebut, aliran fluida lainnya dialirkan ke solenoida, ke parking brake. Ini adalah parking brake, dan juga kepada kepada sistem lainnya, kepada bagian misalnya attachment, transmisi. Pada grider ini adalah pin bank. Pada Scania, Volvo atau Iveco ini adalah sistem transmisi. Artinya fluida dialirkan ke situ, ke sistem-sistem tersebut. Nah, di sini sangat diperlukan fluida yang bertekanan tinggi, karena untuk parking brake sendiri, fluida tidak bisa berubah-ubah pastinya, supaya tetap menjaga roda tidak bergerak pada saat parkir, pada saat berhenti. Kalau bergerak, akhirnya nanti contohnya dalam turunan kendaraan tersebut jadi meluncur, terjadi kecelakaan. Nah, maka di sini sangat dibutuhkan ketersediaan udara yang sangat bertekanan tinggi. Kemudian di sini ada solenoida.
terhubung dengan horn untuk memberikan klakson angin pada truk-truk tersebut. Klakson yang nyaring, klakson yang bersuara besar karena dihasilkan oleh tenaga angin yang bertekanan. Nah, kita kembali ke pembahasan air governor. Ketika semua pipa sudah penuh, seperti yang saya katakan tadi, ketika pipa sudah penuh, air tank sudah penuh, sudah tidak, dan katup-katup ini tidak terbuka, katup-katup solenoida, parking brake, rem, transmisi, tidak terbuka, tertutup semuanya. Artinya fluida tidak bisa lagi bergerak kemana-mana. Hanya air governor lah yang bisa bergerak. Di sini saya jelaskan tentang air governor. Nah, ini air tank, ini kompresor, ini air governor. Dari air tank, karena sudah penuh dari fluida, masuk ke air governor. Di sini ada piston, di mana di sini juga ada fluida tadi yang terhubung dengan kompresor. Ketika ini fluida sudah masuk ke sini dan sudah tidak ada tempat lagi untuk mendorong kemana-mana, akhirnya ini yang ditekan. Air governor ini ditekan ke atas. Ketika piston sudah bergerak ke atas, udara ini juga akan tergerak. Udara yang ada di sini yang menuju kompresor akan bergerak, akan bertekanan juga, sehingga inlet pada kompresor ini akan ditutup. Tidak ada lagi masuknya fluida. Namun kompresor tetap berjalan seiring mesin berjalan. Nah, ditutup inlet, akhirnya kan tidak ada masuk fluida. Akhirnya fluida ke sini sudah tidak ada lagi. Berhentilah di situ penyeplaian fluida. Tidak ada lagi penyeplaian fluida. Dan sudah selesai. Ketika nanti udara yang bertekanan itu dibutuhkan lagi, maka ininya nanti pasti menurun dan fluida ini akan bergerak kembali ke sini dan inlet akan terbuka dan udara kembali masuk lagi oleh kompresor dan dikompres ke pipa-pipa, ke air tank, ke sistem pengereman, parking brake, transmisi, dan lain-lain. Begitulah penjelasan saya tentang compressed air diagram. Kemudian sudah habis slide-nya ya. Maaf Pak, sepertinya ada kesalahan pada slide ini. Oh, oke. Oke, berarti kita sekarang ke komponen parking brake. Di sini komponen sudah dijelaskan. Komponen-komponennya, skrup, baut, nipple atau pentil,
tube assembly, plug, plastic pipe, o-ring, semua dijelaskan serta susunannya. Inilah pedal parking brake-nya tadi. Ketika diaktifkan, semuanya akan bekerja. Fluida akan dimasukkan ke brake, wheel brake masing-masing, ke silinder masing-masing, sehingga menekan kampas tadi, dan kampas tadi menggigit brake wheel, dan pengereman berlangsung. Berikut juga komponen dari parking brake sendiri. Baiklah, sepertinya sampai di situ penjelasan saya, Pak, tentang brake system. Saya tahu pastinya ada kekurangan tentang penjelasan saya di brake system ini. Maka dari itu, saya sangat mengharapkan tambahan ilmu dari Bapak Ahmad Masyudi dan Bapak Dede Supriyatna tentang materi brake system ini. Mohon Bapak berikan komentar pada saya, penjelasan-penjelasan selanjutnya kepada saya mengenai brake system ini. Di mana ada kesalahan saya, di mana saya yang harus diperbaiki, dan di mana hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Begitu, Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas semua pengarahan materi dari Bapak selama pelatihan KMMI ini. Saya sungguh mendapatkan banyak ilmu dari sini, basic mechanic heavy equipment. Karena memang benar seperti yang Bapak katakan, basic mechanic heavy equipment ini pelajaran yang tidak gampang didapat. Bahkan di universitas saya sendiri, ini saya melihat silabusnya ini tidak ada di Universitas Sumatera Utara. Maka ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, modal saya yang sangat bermanfaat untuk self value, nilai diri saya untuk ke masa depan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.